Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis serangan pada jaringan komputer. Namun sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Al-Farizi, Putri Novia Dehpitaloka, Rihadatul Fitriyah, Renawati, dan Rizky Aditya Mahendra. Apa itu jaringan komputer? Dua atau lebih komputer yang saling terinterkoneksi dan dapat saling bertukar informasi. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Yayasan Sandikara menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu hubungan dua atau lebih sistem komputer yang terpisah melalui suatu media komunikasi untuk melakukan sebuah komunikasi data satu dengan yang lain guna berbagi sumber daya. 2. Menurut Jafar Nur Yudianto, menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu sistem yang terdiri atas sebuah komputer-komputer yang didesain untuk bisa berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan bisa mengakses informasi. Jaringan komputer terbagi atas beberapa lapisan yang saling independen satu sama lain. Lapisan-lapisan ini biasanya disebut dengan protokol. Lapisan-lapisan yang dimilikinya yaitu fisikal, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Disebut juga dengan OSI, Open System Interconnection. Open System Interconnect Layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Contoh protokol seperti TCP/IP, IPX, SPX, AppleTalk, NetBEUI, dan lain-lain. Dan yang paling banyak digunakan adalah TCP/IP. Dan ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada link, internetwork, transport, dan application. Di dalam lapisan-lapisan tersebut ada layer yang mempunyai beberapa fungsi. Yang di sini ada layer 2, Max Address Authentication, di mana pengontrolan dilakukan pada switch atau hub dan wireless access point. Lalu ada Wired Equivalent Privacy atau Wi-Fi Protected Access. Data yang dikirim dienkripsi terlebih dahulu. Ada layer 3, di mana perlindungan dilakukan berdasarkan alamat IP dan port. Layer 4 dan 5, pengamanan lebih difokuskan dalam mengamankan data yang dikirim. Misalnya dengan VPN, yaitu Virtual Private Network. Ada layer 7, metode yang digunakan SSL, Secure Socket Layer. Misalnya mengakses URL web, mengakses komputer remote dengan SSH, Secure Shell, dan SCP, Secure Copy. Selanjutnya ada proteksi jaringan komputer. Application Firewall adalah firewall aplikasi web yang membantu untuk mengamankan Anda dari eksploitasi web serta upaya penyerangan dengan jumlah yang besar melalui berbagai cara yang dapat mempengaruhi ketersediaan web Anda, membahayakan keamanan web, atau mengkonsumsi sumber daya yang berlebihan yang menyebabkan down pada website Anda. Pemeriksaan dilakukan pada keseluruhan data yang diterima oleh aplikasi. Paket data disatukan kemudian diperiksa apakah data yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Bila ditemukan berbahaya untuk sebuah aplikasi, data tersebut disingkirkan atau dibuang, dipasang di setiap komputer, dan dapat mengakibatkan lamanya data yang sampai ke aplikasi. Contohnya, pengecekan email pada email klien.
Selanjutnya ada ancaman keamanan. Tujuan utama dengan adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sesumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, leakage atau kebocoran, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Tampering, pengubahan informasi yang tidak legal. Vandalism atau perusakan, gangguan operasi sistem tertentu. Si pelaku tidak mengharap keuntungan apapun. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang menyamarkan. Masquerade sebagai koneksi legal. Penyerangan pasif hanya mengamati komunikasi atau data, sedangkan penyerangan aktif secara aktif memodifikasi komunikasi atau data. Selanjutnya ada pemalsuan atau pengubahan email. Selanjutnya ada metode penyerangan. Eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Man in the middle attack adalah bentuk message tampering dengan mencegat pesan pertama pada pertukaran kunci enskripsi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Penyerang menyisipkan kunci lain yang memungkinkan dia untuk mendeskripsi pesan berikutnya sebelum dienkripsi oleh penerima. Replaying yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Sedangkan denial of service membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Di sini ada jenis-jenis serangan. Dengan perkembangan teknologi, keamanan jaringan, ternyata perlindungan sistem Anda dari penyerang tidak dapat sepenuhnya dijamin. Ada beberapa cara penyerang akan mengganggu sistem Anda, seperti membanjiri lalu lintas jaringan sehingga Anda dapat menggunakan sumber daya di server Anda, dan server Anda tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Ini adalah jenis serangan pada jaringan komputer yang biasanya dilakukan oleh penyerang. Yang pertama ada spoofing, yaitu teknik serangan penyerang dengan memalsukan data sehingga penyerang bisa terlihat seperti tuan rumah yang andal. Ada 3 jenis spoofing. Yang pertama ada IP spoofing, adalah teknik yang digunakan untuk menipu alamat IP sumber sehingga alamat IP asli tidak dapat dilacak saat mengirim paket. Yang kedua ada DNS spoofing, adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol server DNS sehingga alamat DNS dan IP suatu situs ditransfer ke server pelaku. Yang ketiga, identity spoofing adalah teknik intrusi yang menggunakan identitas resmi untuk mengakses semua yang ada di jaringan secara ilegal. Yang kedua ada DOS, denial of service. Ini adalah jenis serangan ke server di jaringan dengan metode untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanannya. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan penyerang, yaitu pertama, dengan membanjiri lalu lintas dengan sejumlah besar data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke sistem. Kedua, membanjiri traffic dengan banyak permintaan ke server sehingga server tidak dapat menangani permintaan dari host terdaftar. Ketiga, mengganggu komunikasi antara server terdaftar dan host dengan berbagai cara, seperti misalnya mengubah informasi konfigurasi sistem. Tiga, paket mengendus. Paket pelacakan adalah teknik pencurian data dengan memantau dan menganalisis setiap paket data yang dikirim dari klien ke server. Secara umum, penyerang melakukan serangan ini menggunakan alat Wireshark
dan netcat untuk mencuri kata sandi dan mengambil data penting lainnya. Berikut ini adalah tahapan cara kerja deteksi paket. Pertama ada collecting. Mengubah antar muka yang dulu menjadi kode Prometheus dan kemudian mengelompokkan paket data yang melewati jaringan dalam bentuk biner tanpa format. Lalu conversion, mengubah data biner menjadi data yang mudah dibaca atau dimengerti. Analisis, setelah itu data diklasifikasikan ke dalam blok protokol sesuai dengan sumber data. Terakhir, pencurian data. Setelah data diklasifikasikan, penyerang dapat mencuri data. Keempat, ada keracunan DNS. Ini adalah jenis serangan dengan memberikan informasi alamat IP palsu untuk mengalihkan lalu lintas ke paket data dari tujuan yang sebenarnya. Secara umum, penyerang menggunakan metode ini untuk menyerang situs e-commerce dan bank. Penyerang juga dapat membuat server palsu yang terlihat sama dengan server sebenarnya. Oleh karena itu, sertifikat digital diperlukan untuk melindunginya sehingga server palsu dapat dibedakan dari server asli yang memiliki sertifikat digital. Kelima, ada kuda Trojan. Ini adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dapat merusak sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tujuan seperti kata sandi, log system, dan lain-lain. Dan dapat memperoleh hak akses dari target. Trojan adalah perangkat lunak yang berbeda dari virus atau worm karena Trojan ini bekerja secara tersembunyi dan seolah-olah mereka adalah program biasa yang tidak mencurigakan. Dan Trojan juga dapat dikendalikan dari komputer lain atau dari si penyerang. Ada beberapa jenis Trojan dan 3 diantaranya adalah sebagai berikut. Ada beberapa jenis Trojan dan 3 diantaranya adalah: pertama, pencuri kata sandi. Jenis Trojan ini dapat mencuri kata sandi yang disimpan dalam sistem sehingga layar muncul seolah-olah layar login sedang menunggu host untuk memasukkan kata sandi. Ketika masuk dan kemudian kata sandi akan dikirim ke penyerang. Keylogger, yaitu jenis Trojan ini akan merekam semua yang ditulis oleh tuan rumah dan mengirimkannya ke penyerang. Dan yang terakhir ada RAT, alat administrasi jarak jauh. Jenis Trojan ini dapat mengambil kendali penuh dari sistem dan dapat melakukan apa yang diinginkan penyerang dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mengedit, dan menghapus data, serta lain-lain. Yang keenam ada injeksi SQL. Teknik serangan yang menggunakan lubang keamanan di mana situs web memungkinkan pengguna untuk memasukkan data tetapi tanpa filter karakter jahat sehingga penyerang dapat mengakses database aplikasi. Entry biasanya dimasukkan di bagian-bagian tertentu dari situs web yang terkait dengan database situs. Penyerang biasanya memasukkan tautan data yang mengarahkan korban ke situs web yang digunakan penyerang untuk mengambil informasi atau data pribadi korban. Atau kata lainnya adalah suatu metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya pada peralatan jaringan komputer seperti contohnya SYN flood attack, smurf attack, ping of death, buffer overflow. SYN flood attack mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dimulai dari klien mengirimkan paket dengan tanda SYN, lalu pihak server menjawab dengan mengirim paket SYN dan ACK. Terakhir, klien mengirim paket ACK yang koneksi terbuka, dan koneksi akan berakhir bila salah satu pihak mengirim paket FIN atau paket RST atau connection timeout. Komputer server mengalokasikan sebuah memori untuk koneksi ini, dikenal dengan istilah three-way handshake. Pada serangan ini, sebuah host menerima paket SYN dalam jumlah yang sangat banyak dan secara terus-menerus.
berdampak pada memori, dan memori akan habis teralokasi. Ada permintaan baru yang tidak dapat dilayani karena memorinya habis. Cara penanganan ASEAN Root Attack adalah: pertama, microblocks. Kedua, ketika penerima paket inisialisasi, host mengalokasikan memori dengan sangat kecil. Diharapkan dapat menampung banyak koneksi. Lalu ada smooth attack. Menggunakan paket ping request, ping akan mengirim satu paket data ke salah satu alamat. Lalu alamatnya akan membalas prosesnya, lalu dicatat dalam bentuk lamanya waktu. Penyerang mengirim paket ping request ke banyak host atau kata lainnya secara broadcast. IP pengirim diubah menjadi IP host yang akan diserang. Berdampak host menjadi terlalu sibuk dan kehabisan sumber daya komputasi sehingga tidak dapat melayani permintaan lainnya. Lalu ada ping of death, di mana tujuan utama adalah membentuk paket yang berukuran lebih dari 65.535. Sistem operasi tidak dapat menghandle paket yang lebih dari 65.535 sehingga mengakibatkan beberapa sistem operasi crash. Lalu ada buffer overflow. Terjadi di mana program menulis informasi yang lebih besar ke buffer daripada tempat yang dialokasikan di memori. Penyerang dapat mengganti data yang mengontrol jalur eksekusi program dan membajak kontrol program untuk mengeksekusi instruksi si penyerang. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis serangan pada jaringan komputer. Bila ada kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.